Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda, channel ringan amateran. Gue masih di preview Euro 2020 ya. Kali ini kita ke grup D. Langsung aja ya, grup D ini kan ada Kroasia, Scotland, Republik Czech Republic, dan Inggris ya. Pertandingan sendiri ini kan ya kalau menurut gue sih gimana ya? Kalau kita ngelihat dari sisi squad dulu ya. Sebelum squad gue sih ini pingin lihat, tuan rumahnya itu ada England, Inggris, dan juga Scotland ya. Dan pertandingan akan lebih banyak berlangsung sama-sama. Tapi ketika England ketemu dengan Scotland, Inggris ketemu dengan Skotlandia ini akan berlangsung di Stadion Wembley ya. Jadi secara kuantitas mungkin atau kualitas sama-sama dari kuantitas dulu lah. Ini England ini atau Inggris ini lebih di atas Scotland ya, walaupun statusnya sama-sama tuan rumah ya. Dan ya kalau kita ngelihat squad, ini kita bahas dulu dari Kroasia ya. Kroasia ini kan ya Piala Dunia tahun lalu sempat mencapai kalau tidak salah final ya sebelum ditaklukkan Perancis, cukup kejutan juga. Dan kalau gua ngelihat squadnya ini kan ya sedikit banyak itu masih sama ya dari apa yang ditampilkan di Piala Dunia tahun lalu ya. Zlatko Dalic itu pelatihnya. Ada Ivan Perisic masih di sana, Dejan Lovren, Andrej Kramaric, Luka Modric ya, motor serangan, Marcelo Brozovic, Nikola Vlasic, gue ngeliat ada Ante Rebic ya, yang sekarang lagi penampilan lagi oke lah ya, katakanlah bersama AC Milan. Dan ya kalau gue ngeliat sih Kroasia ini di beberapa pertandingan terakhir ini kalau kita lihat ya di Nation League tahun lalu mereka ini ditaklukkan Swedia, di kandang sendiri kalah melawan Portugal, lalu kualifikasi Piala Dunia ya. Mereka ini dari 3 kali pertemuan sekali kalah dan 2 kali menang ya. Masing-masing melawan Siprus dan melawan Malta. Yang jadi perhatian gue adalah kemampuan mereka mencetak gol ya. Artinya ketika mereka menghadapi Siprus yang merupakan tim lemah lah katakanlah, kalau di Eropa mereka cuma bisa menang 1-0, pun ketika mereka menghadapi Malta ya, tim tier kedua atau bahkan ketiga di Eropa ini, mereka hanya mampu menang 3-0 ya. Dan tadi malam kalau tidak salah mereka ini melakukan uji coba melawan Belgia, kalah 1-0 di pertandingan itu sih gue ngelihat seperti mereka banyak menguasai bola, terutama di babak kedua, tapi penetrasi ke sepertiga akhir ya cukup lemah ya. Lalu kalau kita geser lagi ke Czech Republic, ini menurut gue Eropa Timur cukup banyak merata nih pemain yang bermain di liga sendiri, artinya di liga Ceko. Ada Thomas Kalas di situ ya. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Vladimir Koval, ya kan? Ada Thomas Soucek ya, itu yang lagi moncer bersama West Ham United, dan menurut gue akan menjadi motor ya. Ini Czech Republic ini di pertandingan terakhir sih mereka kalah 4-0 melawan Italia, friendly game. Di pertandingan World Cup kualifikasi ya, mereka mampu menahan imbang 1-1 Belgium, kalah 1-0 melawan Wales ya, pertandingan yang cukup ketat, menghajar Estonia 2-6. Dan menurut gue sih dengan apa yang dicapai oleh tim Ceko ini, gue sih lebih merasa mereka punya potensi melakukan kejutan lah ya, seperti kayak tahun 96 pada saat itu ya, Republik Ceko. Selain itu juga fakta banyak pemain dari Slavia Praha, di mana Slavia Praha sendiri kan ini di Europa League termasuk tim yang cukup menakutkan ya sebelum ditaklukkan oleh Arsenal. Dan menurut gua ya mereka ini kan sudah terbiasa bermain bersama ya, jadi sejumlah pemain ini
terutama yang dari Slavia Praha. Jadi ini akan membantu mereka ketika ya itu tadi ya menghadapi pertandingan di Piala Eropa ini ya. Selanjutnya kalau kita lihat squad, gue akan ke Scotland dulu. Steve Clarke, ada Scott McTominay, John McGinn, C. Adams, kiper kawakan Craig Gordon masih ada di sana. Kalau nggak salah dengan ya caps terbanyak ini Craig Gordon ya, dan bukan tidak mungkin Craig Gordon akan sering dimainkan ya. Ryan Fraser juga ada, Billy Gilmore. Ya kalau menurut gue sih ini dengan rata-rata umur yang ya nggak ya umur matang lah katakanlah kalau kita melihat rata-rata pemain Scotland ini ya. Scotland ini di beberapa pertandingan terakhir gua ngelihat ketika mereka menahan imbang 2-2 Belanda ya, walaupun Belanda lebih menguasai pertandingan, tapi mereka ini juga lebih efektivitas mereka ketika mereka melakukan serangan, terutama serangan balik itu cukup bagus ya Scotland nih. Di World Cup kualifikasi juga mereka rekornya so far so good, menahan imbang 2-2 Austria, 1-1 ya melawan salah satu tim di grupnya di pertandingan kedua, lalu menang 4-0 melawan Faroe Island ya. Menurut gua Scotland ini gimana ya, punya peluang karena penampilan mereka pun juga bagus ya. Dan nanti Pririmas tersaji di pertandingan pertama ya, karena menurut gua ketika mereka ini melawan Czech Republic di pertandingan pertama ini akan cukup menentukan ya. Mereka sudah pernah ketemu nih di Nation League ya, dengan skor 1-2 mereka menang di Praha, dan mereka menang juga di Scotland ya. Jadi 2 kali ketemuan mereka, 2 kali pertemuan terakhir ini Scotland menang, dan menurut gua fakta bahwa mereka akan menjamu Czech Republic di Scotland nih, di Hampden Park kalau nggak salah, ini akan memberikan ya kekuatan tersendiri lah ya, tenaga sendiri terutama dari sisi non teknis ya, karena penonton kan sudah bisa hadir, dan menurut gue ini akan ya sedikit banyak mempengaruhi hasil ya. Sekalipun juga penampilan Czech Republic ini cukup bagus ya, minus ya di pertandingan terakhir friendly games mereka kalah 4-0 melawan Italia, but still menurut gue friendly games is friendly games. Lebih bisa dilihat ketika mereka melakukan World Cup kualifikasi sih, karena itu lebih tim utama yang bermain, lebih apa ya soalnya kalau friendly match sebelum turnamen itu biasanya masih banyak unsur coba-coba, menyimpan pemain ini, menyimpan pemain itu begitu ya. Kalau kita geser ke peserta terakhir ini, favorit ya, Inggris. Gareth Southgate memanggil beberapa pemain ya. Mason Greenwood keluar, Trent Alexander-Arnold keluar, dan akhirnya memanggil Ben White ya, instead of memanggil Jesse Lingard. Seperti kita ketahui, squad Inggris ini menurut gue agak aneh ya. Mereka lebih banyak memanggil back kanan itu cukup banyak, dan gue kurang begitu mengerti kenapa kok Gareth Southgate lebih memfokuskan di sisi back kanan ya. Padahal yang main back kanan itu kan nggak banyak ya, pastinya cuma ada 1 kalau nggak salah ya. Pemain-pemain menurut gue yang akan banyak berperan sih tentunya Harry Kane sebagai seorang kapten dan ujung tombak, punya goals terbanyak so far, menurut gue akan jadi motor ya. Selebihnya sih ya again ya, Inggris ini kan kalau di turnamen resmi sering aneh ya, artinya ya up and down lah katakanlah ya, bisa jadi kejutan, bisa jadi ya biasa saja. Tapi menurut gue fakta bahwasannya Inggris ini menjadi tuan rumah, bermain di Stadion Wembley dengan dukungan supporternya, biasanya sih ini cukup membantu ya, karena euforia historia turnamen itu kalau gua flashback ke tahun 96 itu cukup besar ya. Di Euro 96 pada saat itu Inggris bisa melangkah sampai babak semifinal kalau tidak salah, sebelum kalah adu penalti melawan Jerman. Dan menurut gua ini akan membantu Inggris terutama untuk ya lolos ya, bisa jadi sebagai juara grup di grup D. Pertandingan terakhir Inggris ini menurut gue cukup luar biasa. World Cup kualifikasi mereka menyapu bersih ya kemenangan, termasuk menang 2-1 melawan Poland. Di 2 pertandingan persahabatan melawan Austria dan Romania mereka menang tipis 1-0, tapi menurut gue again ya ini lebih ke
rolling, coba-coba juga. Banyak bongkar pasang yang terjadi di situ. Pertandingan pertama melawan Kroasia menurut gua ini akan menjadi pertandingan yang penting ya, pertandingan pertama, dan cukup beruntung Inggris akan memainkannya di Wembley, plus juga melawan Kroasia yang menurut gua justru merupakan tim yang paling tidak diunggulkan di grup ini ya. Di grup ini kalau bisa memilih 2 teratas untuk lolos, gua akan memilih England dan Scotland ya, yang akan mewakili grup D ke babak selanjutnya. Tentu saja bisa saja peringkat ketiga dengan adu ranking dengan peringkat yang lain, tapi menurut gue Inggris dan Skotlandia ini memiliki di atas kertas ya peluang paling besar ringan amatiran ala gue untuk lolos ke babak selanjutnya di grup ini ya. Sekian untuk grup D, gue akan lanjutkan ke grup E. Tetap ikutin Football Belanda, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.